ada tanda-tanda keimanan yang paling dasar, yang paling kecil. Tanda keimanan seseorang dilihat di dalam hati kita. Kapan itu? Ketika dia merasakan sakitnya kehidupan, ketika dia mengalami problem, ketika dia mengalami masalah di dalam kehidupan, entah masalah percintaankah, entah masalah asmarakah, entah hubungan antara suami istri kah, entah hubungan dengan orang tua, atau hubungan dengan mertua, kebetulan ada mertua, entah hubungan dengan tetangga, apapun itu, dengan atasan, dengan kepala ketua kita kah, atau dengan siapapun yang namanya itu. Contoh kecil daripada ketakwaan dan keimanan seseorang, apabila terjadi masalah yang menimpa, yang masuk ke dalam kehidupan kita, yang dia cari lebih dulu adalah Allah. Kenapa sebabnya? Karena dia membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Kata Allah, ada asma'ul husna yang apabila kamu berdoa dengan itu, pasti aku kabulkan, pasti aku berikan. Kalau kamu berdoa dengan itu, pasti aku akan berikan apa yang kamu mau. Contohnya Nabi Musa alaihi salam dulu punya saingan namanya Bal'am. Bal'am ini orang ulama juga, kiai, punya ilmu, tapi sesat. Nah, ini hati-hati. Kita ini kadang sekarang ikut guru, jangan ikut ulama baru, takut sesat. Guru-guru kita terutama Al-Khairat, insya Allah tidak akan sesat. Ya, Bal'am suatu ketika bermunajat kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan nama agungmu, tolong sesatkan itu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang berjalan ketika itu mengalami kejadian yang tidak biasanya, yang beda dengan hari-hari lainnya. Beliau berjalan, berputar-berputar, tersesat berhari-hari. Beliau ini orang yang kuat berjalan. Beliau Nabi Musa ini orang yang paling kuat, yang diberikan Allah kekuatan. Makanya beliau berjalannya itu kuat, berkilo-kilo. Tetapi ketika itu beliau mengalami kebingungan, mencari jalan keluar. Katakanlah di tengah hutan misalnya, mencari jalan keluar tidak tembus-tembus, mencari berputar berhari-hari sampai lelah beliau ini, capek, munajat kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan hamba-Mu begini? Baru kali ini saya mengalami kesesatan begini. Baru kali ini saya mengalami, padahal ini jalan setiap hari saya kerjakan, saya lewati, setiap hari saya hidup di sini. Baru kali ini saya kebingungan mencari jalan keluar. Ya Allah, kenapa engkau berikan begitu? Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya Bal'am, dia bermunajat, bermohon dengan namaku, dan aku telah berjanji, barang siapa yang bermunajat dengan namaku, maka aku akan kabulkan, sekalipun itu untuk kejahatan. Asmaul Husna ini adalah nama yang agung, yang ampuh, yang apabila kita menyebutnya pasti akan dikabul. Jangankan kita orang Islam, apalagi umat Nabi Muhammad. Syaitan laknatullah alaih, iblis di dalam Al-Quran, apa kata iblis? Wa bi'izzatika wa jalalika la'aghwiyanna jami'an. Apa kata iblis di dalam Al-Quran? Wa bi'izzatika, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, wa jalalika, dan dengan keagungan-Mu ya Allah, aku akan menglengsarkan, menggoyahkan, mengganggu anak Adam semuanya. Itu makanya anak Adam banyak terlengser, makanya anak Adam banyak yang teler, banyak yang mabuk. Itu ke atas doanya setan. Setan berdoa dengan nama Allah. Apalagi setan berdoa untuk Nabi Ayub. Suatu ketika setan mengganggu Nabi Ayub, tidak bisa. Digoda dengan ini tidak bisa, digoda dengan ini tidak bisa, digoda dengan segala macam tidak bisa.
Dia mengandalkan kekuatannya. Setan menggoda Nabi Ayub, tidak bisa. Akhirnya dia datang kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kemahabesaran-Mu, ya Allah, dengan keperkasaan-Mu, coba itu Ayub, berikan dia ujian yang tidak pernah dirasakan oleh satupun daripada hamba-Mu. Ya Allah, dengan kemahaagungan-Mu, berikan Nabi Ayub itu ujian yang tidak pernah dirasakan oleh satupun dari hamba-Mu. Maka karena setan sudah menggoda Allah, sudah merayu Allah dengan kalimatul husna, sudah Allah konsisten dalam janjinya, maka Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha menepati akan janjinya. Maka kata Allah, ketika setan berdoa dengan itu, Allah mau menolak, malu. Kadung sudah berjanji, walillahil asmaul husna fad'u biha nas'aluka. Ini biasanya anak pondok kita dulu di pesantren Al-Herat sebelum subuh baca itu. Walillahil asmaul husna fad'u biha nas'aluka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu di pondok. Makanya kata ulama-ulama, barang siapa yang mengamalkan itu 40 hari jadi wali. Cuman kita baca itu lebih 44 tahun kita tidak jadi wali. Kenapa? Bacanya sambil tidur, sambil beliur. Akhirnya jadi wali liur kita. Jadi Asmaul Husna adalah asmaul yang agung. Makanya Habib Munzir Al-Musawwah, amalan beliau setiap harinya adalah mengucapkan Allah 1000 kali. Al-Marhum Habib Munzir tidak pernah lepas dari Allah 1000 kali setiap hari. Mulai beliau masih remaja sampai beliau jadi ulama besar, amalannya Allah 1000 kali. Tapi kalau kita jangan dulu 1000 kali. Takutnya keluar dari kamar ngaku jadi nabi. Nanti keluar jadi kamar kita Allah. Keluar dari kamar ngaku nabi kita. Takutnya bilang saya Imam Mahdi. Bahaya. Ya, apalagi kita ini yang belum dapat jodoh nih, yang belum dapat istri-istri nih. Ini Asmaul Husna. Ya, makanya amalkan, insya Allah. Dan ini akan Allah kabulkan. Tetapi dengan sesuai dengan kapasitas keyakinan kita.